Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Derby Ruci Sundara, Fikri Habib, Lisa Amelia, Nikita Sabila, dan Fernando Bayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan hasil diskusi mengenai identifikasi masalah dan pengembangan ide solusi pada mata kuliah aplikasi matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Next slide. Sebelum masuk kepada topik pembahasan, ada baiknya kita mengetahui tentang Sustainable Development Goals. United Nations mengembangkan Sustainable Development Goals dan Global Goals yang berisi panggilan universal untuk melakukan aksi mengakhiri kemiskinan, menjaga planet, dan semua orang bisa menikmati kedamaian dan kemakmuran di tahun 2030 nanti. Next slide. Global Goals memiliki 17 poin yang sama penting. Namun di sini kita hanya akan membahas 3 poin, yaitu affordable and clean energy, sustainable city dan community, dan climate action. Next slide. Untuk pengertian dari ketiga poin SDG tersebut, affordable and clean energy merupakan energi yang bisa terjangkau, berkelanjutan, dan modern untuk semua masyarakat, sehingga membantu penyetaran energi bersih seperti angin dan matahari digunakan dengan tepat di berbagai tempat. Yang kedua, Sustainable City and Community merupakan tujuan untuk mengubah cara kita dalam membangun dan mengelola ruang kota di berbagai aspek sehingga terjadinya kota yang lebih baik secara terus-menerus atau berkelanjutan. Climate action merupakan aksi untuk memperlambat perubahan iklim yang terjadi di bumi karena dampak polusi dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Fernando Bayu. Ya, dari 3 poin tersebut kami memilih climate action yang bertujuan meningkatkan kesadaran dengan memasukkan langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki iklim sesegera mungkin akibat limbah, polusi, dan lain-lain. Next. Topik yang kami ambil mengenai climate action adalah perubahan iklim yang terjadi karena meningkatnya lahan gundul di Kota Bandung. Dimulai dari akar masalah, di mana masalah tersebut terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Kapan masalah tersebut terjadi? Permasalahan ini dimulai sejak abad ke-17 hingga saat ini. Lalu berapa lama masalah tersebut terjadi? Akan terjadi jika didiamkan. Lalu apa penyebab permasalahan tersebut? Penebangan pohon yang liar karena ketidaktahuannya masyarakat akan pentingnya lingkungan hijau. Lalu dampak apa saja yang muncul akibat permasalahan tersebut? Ada tanah longsor, banjir, kurangnya kualitas udara bersih, dan lain-lain. Lalu rumusan masalahnya. Apa solusi yang tepat untuk menangani dan mencegah terjadinya peningkatan jumlah lahan kosong di Kota Bandung? Lalu tujuan dari penyelidikan masalah tersebut, yaitu tujuan dari penyelidikan masalah ini untuk mengetahui solusi yang tepat untuk menangani dan mencegah terjadinya peningkatan jumlah kosong di Kota Bandung. Objek yang akan kami selidiki adalah masyarakat Kota Bandung. Berikut merupakan beberapa artikel yang kami jadikan sebagai acuan pembuatan makalah ini. Kemudian ada juga beberapa contoh dari topik yang kami bahas merupakan nyata dan real adanya seperti yang ada di foto-foto ini. Ada banjir, ada tanah yang aliran air yang tidak merata, polusi kota, dan lain-lain. Selanjutnya dari data yang telah kami analisa, kami mendapatkan hasil bahwa beberapa daerah Bandung nyatanya memang ada banyak
lahan yang kosong dan kekurangan lahan hijau. Seperti yang dikatakan pejabat Dinas Pengamanan dan Penyuluhan Dinas Kehutanan Jawa Barat, aktivitas penambangan hutan lindung di kawasan ini sudah pada taraf membahayakan. Apalagi daerah tersebut mempunyai kemiringan di atas 40% yang mengakibatkan daerah tersebut rawan longsor dan mengancam keberadaan hutan pinus serta kawasan resapan air. Lalu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pun mengatakan bahwa lahan kritis hutan di kawasan Bandung Utara mencapai 3.500 hektar dan jumlah itu masih jauh lebih kecil dibandingkan lahan kritis pertanian. Selanjutnya kami menemukan fakta bahwa masih ada banyak masyarakat yang kurang peduli atau kurang tahu akan perubahan iklim akibat pengurangan kawasan hijau di Kota Bandung. Dengan banyaknya jumlah lahan gundul seperti yang tertera di dalam artikel tersebut yang sudah kami jelaskan. Ya, ide-idenya yaitu mengetahui adanya lahan kosong yang berjumlah cukup banyak di Kota Bandung dan sekitarnya. Kami ingin membantu lingkungan akan pentingnya reboisasi terhadap lahan gundul. Dengan aplikasi yang kami buat, user akan mengetahui titik mana saja lahan yang membutuhkan perlakuan reboisasi beserta rekomendasi yang aplikasi berikan terhadap user mengenai aplikasi yang cocok untuk ditanam di lahan tersebut. Lalu manfaat ide ada 3 segi, yaitu segi sosial, segi ekonomi, dan segi lingkungan. Jadi sosial adalah menekan angka kemiskinan karena dengan memanfaatkan pohon dengan benar dapat menjalankan roda perekonomian. Menekan angka kriminalitas terhadap kejahatan yang berhubungan dengan alam. Lalu segi ekonomi dapat meningkatkan perekonomian untuk warga sekitar karena banyak pohon yang dapat dimanfaatkan seperti pohon karet, pohon kelapa sawit, dan lain-lain. Dan dari segi lingkungan itu dapat mencegah terjadinya pemanasan global, membuat area di sekitar sejuk, dan meminimalisir adanya bencana alam seperti longsor dan banjir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Habib. Baik, selanjutnya ada diagram fishbone. Sebelumnya apa sih diagram fishbone itu? Jadi diagram fishbone itu adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Nah, di sini kita mengambil masalah yang diakibatkan dari pembalakan liar, kerusakan yang masalahnya itu adalah kerusakan alam. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan alam tersebut seperti manusia, industri, metodenya, serta lingkungan itu tersendiri. Nah, di dalam manusia itu ada yang namanya tidak memperhatikannya aturan yang berlaku, lalu tidak memperhatikannya usia pohon saat menebang pohon, lalu kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Selanjutnya di industri ada tingginya permintaan dari produk yang bersumber dari pohon. Nah, metodenya juga pembalakan pohon secara besar-besaran serta pembalakan pohon secara liar. Dari lingkungan itu ada curah hujan yang kering, lalu masa tumbuh pohon yang lama. Next. Selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart adalah salah satu metode manajemen proyek. Grafik ini berguna untuk merencanakan dan menjadwalkan tugas atau program kerja. Kita sudah membuat Gantt chart ini yang diawali dari 10 Februari hingga diakhiri dari 31 Maret 2021. Nah, di dalamnya kegiatannya itu ada mengidentifikasi masalah, rentang waktunya 10 hari dari tanggal 10 Februari, lalu kegiatannya selanjutnya mencari akar permasalahan, rentang waktunya 7 hari dari tanggal 17 Februari. Selanjutnya merancang solusi, rentang waktunya 9 hari dari tanggal 24 Februari. Lalu merencanakan ide aplikasi, rentang waktunya 8 hari dari tanggal 4 Maret. Terus perancangan desain aplikasi, rentang waktu 5 hari
dari tanggal 11 Maret. Lalu pembuatan aplikasi rentang waktu 14 hari dari 15 Maret. Lalu pengujian dan evaluasi 4 hari dari tanggal 27 Maret. Selanjutnya implementasi rentang waktu 7 hari dari 31 Maret. Next. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.